Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Nuraini. Saya merupakan CGP Angkatan 8 yang bertugas di SD Negeri 2 Kradenan. Pada kali ini saya akan memaparkan tentang modul 1.2. Nilai guru penggerak. Nilai guru penggerak yang hendak dimiliki adalah berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Pada kali ini, saya memiliki tugas untuk membuat kisah narasi, membayangkan diri saya apabila telah lulus dalam program ini, dan menjalin peran sebagai guru penggerak selama 3 tahun. Apa yang kira-kira akan saya lakukan? Nah, ini. Saya akan membentuk program sekolah saya Ramayana, yakni sekolah yang ramah, aman, yang menyenangkan anak. Kemudian dan yang sekarang ini sedang saya dan teman-teman lakukan yakni memanfaatkan barang bekas ya. Ini tengah kami lakukan yang program yang kedua ini, yakni memanfaatkan barang bekas karena mayoritas dari tempat kami itu orang tuanya ada yang berprofesi sebagai supir seperti itu. Kadang ada yang ban bekasnya itu tidak terpakai. Sehingga kami akan memanfaatkannya untuk membuat taman di sekolah. Nah, nilai yang pertama yang ada pada diri saya ini berpihak pada murid. Pada nilai berpihak pada murid, setiap keputusan, setiap pengambilan keputusan diambil untuk mengutamakan kepentingan murid. Saya dalam setiap pembelajaran, biasanya setiap pengambilan keputusan saya akan melihat apakah ini tepat atau tidak tepat. Apakah ini bisa dilakukan oleh siswa saya, seperti itu. Jadi setiap keputusan yang saya ambil itu selalu mengoptimalkan kepentingan siswa. Nah, apabila diterapkan dalam kegiatan yang tadi, program yang tadi saya paparkan tentang Ramayana, untuk membawa sekolah pada ramah anak tentunya nilai berpihak pada murid ini sangat penting. Agar ketika kita membawakan pembelajaran nanti, kita mampu mengoptimalkan kemampuan pada setiap anak, sehingga mereka itu dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kemudian, nilai yang kedua yang saya miliki yakni nilai mandiri. Nilai mandiri yang saya maksud di sini saya itu secara sadar dengan dorongan yang ada dalam diri saya, itu melakukan perbaikan-perbaikan terkait dengan apa yang perlu diperbaiki pada diri saya, pembelajaran saya, mungkin perangkat pembelajaran saya, entah itu dengan perbaikannya dengan bertanya kepada rekan sejawat, dengan mengikuti kegiatan KKG atau pengembangan profesi, atau dengan mengikuti pelatihan-pelatihan. Nah, kegiatan mandiri ini pada kegiatan tadi Ramayana tentu juga diperlukan. Karena ketika saya mengadakan sebuah program, tentunya saya harus secara mandiri, secara sadar membawa diri saya untuk melakukan perubahan-perubahan tersebut. Entah itu perubahan pada murid maupun pada sekolahan. Kemudian nilai yang ketiga, yakni reflektif. Setelah saya secara mandiri itu sadar kebutuhan saya mau untuk berubah, saya reflektif untuk mengkoreksi apakah pembelajaran saya itu ada yang kurang. Sehingga secara nilai reflektif saya dapat menuntun diri saya, murid maupun sesama rekan guru untuk membuat pembelajaran yang positif. Sehingga mampu menjalankan peran saya dari waktu ke waktu menjadi guru yang mampu untuk menginspirasi murid saya maupun rekan guru saya. Nilai reflektif ini diperlukan ketika membuat sebuah program agar saya mampu menampung kira-kira apa yang kurang dalam program saya sehingga mampu memperbaiki apa saja yang perlu
diperbarui dalam program Ramayana tadi. Kemudian nilai selanjutnya yakni adalah nilai kolaboratif. Tentunya sebagai seorang individu saya tidak akan mampu hidup sendiri. Begitu juga saya dalam sebuah program. Tidak akan mampu membuat program itu secara sendiri. Karena saya membutuhkan orang lain sebagai partner untuk kolaborasi. Entah itu dengan siswa, orang tua, rekan guru, kepala sekolah, maupun pemangku kepentingan yang lainnya. Misalkan dalam program tadi, Ramayana, tidak mungkin kalau saya untuk membuat program di sekolahan, saya hanya terpaku pada diri saya tanpa berkolaborasi dengan orang lain. Dan kemudian apabila dalam pemanfaatan bahan bekas tadi, saya juga tidak mampu untuk mengumpulkannya semua sendiri, kemudian membentuknya sendiri, menghiasnya sendiri seperti itu. Saya tentunya membutuhkan orang lain, membutuhkan kolaborasi dengan rekan guru, siswa, maupun orang tua, serta dengan kepala sekolah dan pemangku kepentingan yang lainnya. Kemudian nilai selanjutnya yakni inovatif. Ada memunculkan nilai inovatif menggunakan media-media interaktif, kemudian menggunakan proyek itu yang inovatif, bervariasi, sehingga pembelajaran itu menarik. Misalkan saya tadi dengan Lisa, lingkaran ASEAN ya, itu kemudian membuat kapten sehari, kemudian saya mengajak siswa untuk membuat proyek menggunakan tepung sehingga mereka itu membuat plastisin sendiri, kemudian membuat vas bunga dengan bahan bekas, yakni dengan kertas-kertas bekas, seperti itu. Nah, tentunya nilai inovatif ini harus dimiliki dan harus dimunculkan selalu untuk membuat gagasan-gagasan, terobosan-terobosan pada sekolah maupun pada kelas saya. Dengan adanya nilai inovatif ini, tadi saya akhirnya memiliki pemikiran, oh iya saya bisa membuat sekolah ramah anak. Mungkin kalau yang lain sudah biasa ramah anak. Kemudian saya berinovasi, oh iya Ramayana. Ya, memiliki singkatan seperti itu. Itu termasuk dalam inovatif. Sehingga dengan semua nilai itu, menggabungkan semua nilai yang ada pada diri saya maupun orang lain untuk mengoptimalkan kepentingan siswa, mampu mencetak profil pelajar Pancasila. Karena setiap perubahan itu tidak serta akan dilakukan sendiri. Kita tetap membutuhkan kolaborasi untuk mengisi kekosongan, mengisi kekurangan yang ada. Sehingga program tadi bisa berjalan dengan lancar, bisa berkelanjutan. Tidak hanya sebuah program yang satu gebrakan kemudian selesai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.